Aku kok tak melu poso sing paling akhir, lebarannya sing paling gasi awal, dihitung 25 hari. Itu yang namanya sama saja tidak 1 bulan, karena 1 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini cerah. Mudah-mudahan kecerahan ini mewarnai kecerahan kolbu kita. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita mau bincang-bincang soal berkah dan maju tanpa riba. Ini lungguh jane ya ora kepenak. Asalnya lemu. Slide berikutnya Mas, sekedar kenalan. Bapak Ibu, supaya nanti mudah mengingat nama saya ajari sejarah para ulama di Nusantara ini. Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah oleh Mbah Ahmad Dahlan. 1923 berdiri Persis, tokoh besarnya Hasan. 1926 NU berdiri oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga namanya sudah Ahmad Hasan Asy'ari. Alhamdulillah semua ulama tidak ada yang tertinggal dalam nama saya, karena di tahun 75 ada wadah namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi nama ulama I-nya Indonesia. Bapak Ibu, jadi itu otak-atik maduk tapi urut sejarah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka slide berikutnya Mas, ini ibu-ibu bahagia enggak dengan hadirnya Ramadan? Penting ini karena sudah mendekati level sahabat. Karena sahabat itu begitu mau lebaran itu nangis, sedih, mau ditinggalkan Ramadan. Coba saya tanya, bahagia mana jelang Ramadan dengan jelang Idul Fitri? Kete sing guyu kemekel jowo. Ternyata lebih bahagia jelang Idul Fitri. Itu maknanya ibu-ibu senang hadirnya Ramadan, tapi ojo suwe-suwe. Tapi tidak bisa dipungkiri tetap 1 bulan, ya, tidak bisa dikurangi. Paling-paling besok mau ikut yang cepat apa yang lambat. Insya Allah Bapak Ibu, untuk Ramadan tahun ini tanggal 22 itu sudah bisa dilakukan ru'yah
Berdasarkan hisab itu ketinggian hilal saat terbenam matahari di atas 7 derajat. Yang mengandalkan wujudul hilal sudah masuk, yang menggunakan imkanur ru'ya standar mabim 3 derajat, ini sudah 7 derajat. Insya Allah ketok opora ketok mesti awalnya sama. Insya Allah masuk Ramadan 22 Maret ini, puasanya tanggal 23. 22 sudah aktivitas tarawih. Tapi nanti lebarannya itu tanggal 20 sudah terjadi ijtima dan ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk 1 derajat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, jadi alhamdulillah kalau kita bahagia dengan hadirnya Ramadan, dan acara ini tidak lain juga dalam rangka tarhib Ramadan. Kata tarhib itu biasa kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Dari kata rohibah itu lapang dada, tidak sesek. Lek sing jelang Ramadan poso maneh, itu berarti sik sesek. Marhaban itu longgar, wis siap poso, lek perlu tambah 2 bulan lagi ra masalah. Wonten sing ngoten keteke ya ora. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, karena temanya terkait dengan keberkahan sedekah, maka saya mengambil salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan itu sedekah di Ramadan itu lebih utama daripada sedekah di luar itu. Rasulullah pernah ditanya, ayu sedekati afdal ya Rasul, sedekah apa yang utama? Jawabnya, sedekatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Jadi ini sedekah apa yang utama? Sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, maka di bulan-bulan ini sebelum masuk Ramadan bisa nabung banyak agar di bulan Ramadan nanti bisa bersedekah lebih banyak lagi. Sedekah tidak mesti terhenti hanya di soal duit, apa saja bisa disiapkan. Bisa sedekah ilmu. Nah, karena biasanya Ramadan itu dirancang kultum itu terawih mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, butuh 30 narasumber. Nah, berarti Bapak Ibu punya peluang untuk menjadi narasumber, bersedekah ilmu. Maka bulan-bulan ini menyiapkan, mau baca buku apa disiapkan. Ada juga yang mau berbagi tenaga. Nah, kok begitu? Usume Ramadan itu udah lemes. Nah, apalagi hari pertama kedua itu mesti sepi, ada di dalam kamar semuanya, turu ngibadah, karena naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka untuk memperbanyak ibadah, maka dia memperbanyak tidur. Rusak semua. Padahal istilah naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah itu Bapak Ibu melekat pada puasanya. Jadi bukan asal berada di Ramadan, tapi tidurnya orang yang puasa. Orang kalau puasa itu mau tidur posisinya masih seperti ibadah puasa. Mau duduk jongkok BAB, BAK tetap ibadah. Ibadahnya apa? Poso. Apalagi sudah berpuasa ngajar ngaji. Apalagi puasa masih sempat membantu yang lain, double. Nah,
Jadi jangan dihitung kalau tidur itu double pahala, pahala puasa plus tidur kan gitu. Puasa dinilai 10, tidurnya 2 jam kali 10 20 berarti dapat 30. Hitung-hitungan pahala ya. Tidak seperti itu. Jadi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah itu karena melekat pada puasanya. Jadi dia mau ngapain, mau bersepeda tetap ibadah, masak ya ibadah, tidur juga ibadah, ya ibadah puasa itu sendiri. Maka jangan ditangkap keliru di dalam memahami hadis tadi. Lanjut Mas. Hadis Nabi banyak menguraikan tentang fadilah dari bulan Ramadan ini, hingga diberi nama yang cukup banyak. Ada namanya Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Muasah, Syahrul Rizki, dan masih banyak lagi nama-nama yang dilekatkan kepada bulan Ramadan. Nah, karena ini bulan besar, bulan agung, maka kita menyambutnya dengan yang besar juga, spesial. Bu, kalau sampean mau kedatangan tamu, kira-kira persiapan mboten? Siapa? Nah, persiapan yang bagus, persiapan yang sesuai adalah yang kira-kira disenangi oleh tamu kita. Kalau kita mau kedatangan tamu, kebetulan Pak Hasan mau datang ke rumah, sukanya sambal tempe. Wah, mesti digolekno tempe sing spesial, sambal. Ora usah digolekno liya. Golekno kambing malah ditinggal, golekne daging sapi malah ora disentuh, kayak sambal tempe malah. Itu namanya menyambut yang sesuai, match. Loh, Ramadan di tempat kita ini kan juga disambut, tapi macam-macam. Ono sing ngadus nang Tugu Soeharto, ya, bebersih, dicokro tulung, mandi. Niat ulama-ulama dulu itu bagus, sebelum menjalankan Ramadan melakukan bebersih diri, bagus. Saiki ora resik ora wis kumuh, malah ora resik malah boloten ya. Jadi mending ora usah. Yang kedua, unsurnya jadi tidak suci, karena di sana kemudian menjadi ajang wisata, menjadi ajang untuk nonton maksiat dan lain sebagainya. Jadi semangatnya itu sebenarnya semangat bagus awalnya, tapi seiring dengan waktu bergeser. Nah, lagi-lagi sekarang kembali kepada menyambut puasa Ramadan itu ya seperti halnya tamu agung, tamu besar. Maka apapun kita siapkan demi menggembirakan puasa. Lah, kegembiraan yang pertama itu adalah asyam. Kalau warga muslim berpuasa di bulan Ramadan penuh, Ramadan itu bahagia. Ibarat begini Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak mungkin bekerja di kantor, akan ada pemeriksa. Yang kita siapkan itu apa untuk pemeriksa yang datang itu? Pembukuan yang bagus, laporan yang jelas. Tetapi ketika tamu pemeriksa datang, kita sambut pakai kendaraan yang mewah. Ini sunnah, susul karo al-fat, dibarengi dengan al-fatihah supaya lebih barokah. Lalu masih diajak ke resto, makan yang paling enak. Itu namanya sunnah-sunnahnya. Kenapa demikian? Sampai sudah nyebut pakai al-fat, diberi atau diajak kepada resto yang enak, makan di sana yang enak, diberi hadiah, tapi pembukuan amburadul, kira-kira nesu mboten gitu. Laporannya tetap jelek, karena yang pokok adalah pembukuan itu. Sama dengan Ramadan. Di Ramadan ini fadilahnya banyak dan sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan cukup banyak, tetapi yang pokok adalah puasa Ramadan. Ini yang harus dipenuhi.
Ya rada abot wong di ayatnya tadi yang sudah dibaca itu sampai dikatakan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu maknanya bahwa untuk menjalankan puasa ini berat, maka bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan melakukannya masih diberi alternatif. Nah, mudah-mudahan kita semua di Ramadan sehat ya Bu. Wah, amin, supaya bisa puasa lebih baik dan sempurna. Jadi yang pertama ini tamu kita yang wajib kita sambut adalah Ramadan, di mana mewajibkan kita semuanya puasa penuh sebulan. Maka yang namanya puasa penuh 1 bulan itu 1 bulan Komariah. Hitungannya berapa Bu Komariah? 29 hari plus penyempurnaan kalau terjadi. Karena ada orang yang begitu taat kepada ibadah puasa ini, dia berharap nanti saya puasa ikut yang paling awal, lebarannya yang paling akhir. Saking taate dihitung 35 dino, jenenge ora saulan, itu namanya tidak 1 bulan. Atau ada yang pilih enaknya saja, aku kok tak melu poso sing paling akhir, lebarannya sing paling gasi awal, dihitung 25 hari. Itu yang namanya sama saja tidak 1 bulan, karena 1 bulan Komariah itu 29 hari plus kalau ada penyempurnaan menjadi 30 hari. Ini yang pertama, maka perlu disiapkan pelatihan Bu. Nabi pernah ditanya, ayyusawmi afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Setelah Ramadan ditanya itu tentang puasa apa setelah Ramadan, tapi jawab Rasulullah, saumu Sya'ban. Bulan Sya'ban itu setelah atau sebelum Ramadan? Sebelum, ya sesudah juga, cuma Ramadan sampai jelang Ramadan berikutnya. Itu maknanya tidak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada puasa di bulan Sya'ban. Mengapa? Rasulullah menambahkan keterangan li ta'zimi Ramadan, untuk menyambut hadirnya Ramadan, untuk memuliakan Ramadan. Kalau bahasanya anak muda itu warming up, pemanasan. Karena Ramadan itu berat, apalagi yang belum dilakukan pemanasan, tiba-tiba puasa hari pertama, yakin jeglek ya. Sing biasane metu isu ora metu, seperti tadi dalam kamar tidur, nanti sampai duhur sholat tidur lagi gitu ya, jadi lemes. Tapi coba kita perhatikan, setelah kita berpuasa 1 minggu itu seperti jalan biasa saja. Maka kalau bisa di bulan Sya'ban itu melakukan warming up dulu, pemanasan, barang sehari atau 2 hari pembiasaan berpuasa, sehingga di bulan Ramadan nanti menjadi hal yang biasa. Makanya Sya'ban ini menjadi media latihan kita untuk melakukan puasa penyesuaian. Sekalipun Rasulullah SAW dalam hadis itu menyatakan idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah nisfu Sya'ban ya ojo poso meneh. Ini ada hubungannya dengan la tuqaddimu syahra Ramadan biyaumin au yaumaini, jangan mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Tapi juga masih ada pembatas lainnya, illa ma kana shaumuhu kayaumi qabla. Jadi kalau punya kebiasaan puasa sebelumnya tidak ada masalah. Jadi halangan itu tidak mutlak, tapi misalnya ibu-ibu yang sudah biasa Senin Kemis kemudian kok bertepatan dengan Jumatnya mulai puasa, tidak ada masalah sebenarnya ya.
Baik Bapak Ibu, ini sudah warming up, sudah persiapan? Insya Allah ya. Paling sing disiapke kolak sama lu jelang buka. Yang kedua adalah Qiyamul Ramadan. Quran itu hanya menggunakan kalimat faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang melakukan tatawwu maka itu baik untuknya. Jadi tatawwu itu nilai tambah. Apapun bentuknya, bisa qiyamul Ramadan, bisa shadaqatul Ramadan, bisa qiraatul Quran fi Ramadan dan lain sebagainya. Untuk memberikan poin tambahan tatawwu. Nah, satu di antaranya adalah qiyam. Bahkan qiyamul Ramadan ini dalil dari hadis-hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Bukhari misalnya menggunakan kalimat yang sama dengan puasa. Man shoma Ramadhana man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu sepanjang niatannya imanan wahtisaban. Kan gitu ya. Dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini juga perlu persiapan. Alhamdulillah di Indonesia sudah terbiasa menyiapkan Ramadan. Ada panitia amalan Ramadan. Ini bid'ah saja nih. Karena Nabi dulu nggak membentuk panitia hal-hal seperti ini. Saiki malah ono panitia amalan Ramadan. Kalau ketemu Umar bin Khattab akan disebut nikmal bid'ah hadhi. Ya, senikmat-nikmat bid'ah ya model begini ini. Ya, karena menjadi teratur gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, qiyamul Ramadan. Sudahlah perdebatan soal mau 8, mau yang 23, mau yang 36 itu lewatkan saja. Yang penting sampean menegakkan malam harinya untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Toh ini adalah amalan sunnah, malah bikin keretakan di antara sesama. Menjaga persatuan itu kewajiban, menjalankan tarawih itu sunnah. Gara-gara sunnah malah yang wajib berantakan, eman-eman. Cuma yang harus kita perbaiki, nah selama ini kan kita melihat yang pakai 25 menit selesai, jos ekspres. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Aminnya ya kompak, ora amin. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Insya Allah 3 menit walaupun 23 selesai dengan cepat. Ya, ekspres. Bu bayar piro? Ekspres. Yang satu mengandalkan 8 rakaat sampai jam 12 malam. Sampean gelem sing ndi saiki? Ya yang wajar-wajar saja. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan sahabatnya Abu Dzar pernah ngimami orang jamaah suwe ini rak karuan. Maka ada yang mundur dan lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak sanggup makmum di belakang sahabatmu itu. Lah kenapa? Kesuwen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iku mesti sing mburi wis rasan-rasan iki kapan bare gitu. Iya. Begitu waladdallin ada jarak. Amin. Tambah mules sing nanduri tenan iki. Mesti wis rasan-rasan masjid sebelah ono ta sing luwih cepet itu. Begitu surat yang dibaca
Yasin. Wah, batal ya saudara. Susah ganti wae. Rupanya imamnya ngerti karepe jamaah. Begitu habis Yasin, Allahu Akbar, semburi lanjutkan, ya gitu deh. Ya, yes, pokoknya yang wajar saja. Kecepatan ya ora apik. Lho saking cepete itu wong kulhu kan ya wis surat paling pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, wis pendek itu. Lho ngono sih ana sing diringkes lho, Pak. Allahu akbar, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Oh tiba tak pikir Allahu somad, tiba Allahu akbar. Setuju gitu ya. Oh, makmum sing senengane kilat ya cepat sambut dengan meriah, lanjutkan gitu. Ya sing wajar ya. Jadi intinya Rasulullah SAW sendiri itu sebenarnya mencontohkan sholat itu tidak pernah lama bersama jamaah. Kalau sholat sendiri banyak orang yang nggak sanggup melakukan. Rasulullah itu kalau sholat sendiri kadang semalam bisa hanya 2 rakaat, karena yang dibaca setelah Fatihah itu surah Al-Baqarah. Lah Al-Baqarah 3 juz loh, ditambah surah Ali Imran, panjang. Begitu rukuk lamanya seperti beliau berdiri. Lah kalau berdirinya saja tadi itu sudah sekitar 1,5 jam, rukuknya 1,5 jam. Itu bapak-bapak yang agak sepuh bisa rukuk nggak bisa kembali. Itu lah ditangek mesti keretek mesti muni kabeh gitu. Nah oleh karena itu sing wajar wae ya. Nah itu. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, bapak, selain tatawu qiyam Ramadan atau tarawih, ada namanya sedekah. Tadi sudah saya sampaikan di hadis pertama, Nabi ditanya ayu sedekati afdal, sedekatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ibu-ibu sudah menyiapkan untuk sedekah Ramadan ya Bu? Ada. Betapa hebatnya sampai Rasulullah SAW menempatkan salah satu kewajiban berbagi ya di Ramadan, namanya zakatul fitri, sedekatul fitri. Itu wajib, tidak hanya untuk yang kaya, yang miskin juga wajib mengeluarkan. Seolah memberi pelajaran muslim harus punya komitmen berbagi. Loh, wong berbagi itu ya kudu dipaksa, kadang-kadang ya dipaksa. Salah satunya dengan kewajiban. Nggak kaya, nggak miskin, nggak anak-anak, nggak dewasa, entah itu tuan atau budak, semuanya kena kewajiban membayar sedekah fitri. Ada kewajiban. Nah dengan demikian Bapak Ibu rahimakumullah, orang Islam terbiasa dalam kondisi kepepet pun itu mau berbagi. Di situ nilai manfaatnya. Bukankah Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik orang itu yang bisa memberi manfaat. Oh ya, berarti ini terbatas ini ya. Ada yang nasional lebih jauh. Iya. Jadi ibu bapak disiapkan sedekah di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan-bulan ini ada yang minta ya jangan ditunda. Nanti mintanya di Ramadan saja ya gitu. Itu terlalu juga. Oke. Selain sedekah ada namanya tadarus. Bapak Ibu rahimakumullah, at-tadarus ngaji, mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di bulan ini spesial karena ini bulan lahirnya Al-Qur'an. Maka kita isi bulan ini dengan sesuatu yang menyenangkan. Al-Qur'an apa? Ya dibaca. Hanya saja kaum muslimin rahimakumullah, tradisi membaca di tempat kita itu kan baru pada level membunyikan Al-Qur'an, bukan membaca.
membunyikan Al-Quran. Karena membunyikan dengan membaca beda. Bapak-bapak kalau baca Quran tidak ada suaranya, tapi ngerti isinya. Nah, itu namanya baca Quran. Nah, tapi anak-anak TK membunyikan buku, cerdasnya bukan, tapi tak ngerti sini. Nah, tingkatan kita membaca Quran itu masih umumnya di level membunyikan Al-Quran. Itu saja sudah punya nilai pahala, apalagi mempelajari isinya. Maka saya sering sampaikan setiap momen begini ini, yuk tradisi khataman teruskan, tapi tidak usah mengejar khatam terlalu banyak, 1 kali khatam saja. Itu artinya setiap hari mungkin cukup 1 juz dibaca. Karena waktunya hanya setengah jam atau 1 jam masih kurang, sisa waktunya untuk mempelajari maknanya barang 1 lembar atau ya 1 sisi sajalah di makna itu apa. Sehingga 1 bulan Ramadan khatam 30 juz, faham 1 juz. Nah, itu kan ada target-target yang lebih. Karena kita ini sering menggunakan Quran itu kadang bukan untuk bacaan, Bu, hanya untuk jimat. Nyatanya sik payu Quran Istanbul yang kecil itu kira-kira dibaca atau tidak? Orang mungkin wong sak jempol, dikasih Quran yang besar ora muni yo. Apalagi dengan yang 1 jempol, pasti nggak dibaca. Ada lagi yang menggunakannya hanya sebagai pengusir setan. Makanya ayat Quran yang paling laris Muawwidzatain sama ayat kursi ditempel di rumah. Harapannya supaya rumahnya tenang, tidak banyak godaan setan. Tapi disimpan di dompet pacar lama, waduh wae setan. Begitu pasangan hiasan itu sudah ayat-ayat, tapi kok masih ribut. Wah, berarti setannya masih ada di dalam. Dianalisis kira-kira opo, iya. Ternyata waktu dipasang ayat kursi, setannya masih di dalam, tidak bisa keluar. Atau jangan-jangan yang masang yo setane kuwi dhewean itu ya. Dan masih lagi ada amalan yang lain, Ibu, Bapak rahimakumullah. Ternyata waktunya hanya dibatasi sampai ini. Mas, lewat sebentar saja sekilas. Lah ini apa itu berkah? Berkah itu tumbuh dan bertambah, an-nama wasziyadah. Juga punya arti al-barokah. Nih, ada banyak hadis yang menceritakan min sa'adati bani Adam, membahagiakan manusia itu kalau ada 4. 1, punya pasangan yang soleh, solihah. Pak, seneng boten lek untuk istri sing solihah walaupun elek? Loh, kan tak takoni solihah itu. Penting itu, karena ada orang yang dikejar cantiknya tapi tidak solihah, susah. Sudah tentu istri yang solihah, Pak, juga milih. Orang mungkin nerima asal wong lanang, ya kira-kira sing soleh. Sampeyan pengin mboten duwe bojo hafidho, sayu santri hafidho, seneng Pak? Tapi sing solihah kaya mau kuwi ya hafidho, milih ya kira-kira sing seimbang, ora tukang keplek kok digelem ya ora mangkat. Ra mungkin gitu loh ya. Itu ini yang membahagiakan manusia. Yuk kita tempatkan diri kita untuk pantas dimiliki oleh orang yang solihah. Demikian pula yang solihah piye carane pantas kanggo wong sing soleh. Yang kedua, wal markabus soleh, kendaraan sing soleh, sing cocok. Kendaraan sing soleh itu yang seperti apa? Cocok loh. Sampai omahe nang pucuk gunung, ora usah tuku Mercy, cukup sandal jepit Swallow, itu insya Allah wis cukup. Kendaraan wong munggah gunung kok nganggo Mercy, ndak cocok, malah perlu kuda. Itu namanya kendaraan yang soleh. Di kendaraan wapik tapi nyurung terus, ayo padha wae. Kendaraan soleh artinya sarana yang bisa mengantar kita kemana kita
mawi Jawa sakniki pun dilayani kali Gojek karo Gokar kendaraan soleh itu. Yang ketiga wal maskanus soleh, tempat tinggal yang soleh, tempat tinggal yang cocok, yang enak. Bukan besarnya, tapi yang penting adalah memberikan ketenangan. Piye carane anak, keluarga, istri, suami pinginnya pulang ke rumah, ada masalah pulang ke rumah, itu namanya tempat tinggal yang soleh. Tapi kalau justru dia pingin keluar dari rumah, setiap pulang mesti ada masalah, berarti rumahnya enggak soleh, rumah yang sayyi, rumah yang buruk, ya. Jadi keluar kemanapun pinginnya mulih omah. Ketoke bapake ngoten nggih Bu, ten nggih. Pingin ndang balik. Terakhir al jarus soleh, tetangga sing soleh. Nah, itu paling enak-enake wong urip kalau kita hidup punya tetangga yang baik. Untuk bisa punya tetangga yang baik sampean ya kudu dadi wong apik, dadi tanggane ya imbang lah. Nek tanggane lekan, Pak, maka sampean menghilang ketinggalan kunci rumah itu ya dicul-culke wae. Tapi lek wong apian iso dijagake tenanan. Nah, itu manfaatnya. Saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, karena saya tadi sudah diberi sinyal dibatasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekelumit persiapan Ramadan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya agar Ramadan besok menjadi Ramadan yang jauh lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.